Pemirsa, seorang nelayan hilang di perairan Kalimantan Utara seperti yang kita lihat pada tayangan sebelumnya tadi. Bagaimana pihak berwenang dalam berupaya mencari korban yang hilang? Bersama kita telah terhubung Mas Dede Haryana. Beliau adalah Kepala Operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Mas Dede. Selamat malam. Bagaimana hasil pencarian hari ini, Mas Dede, perkembangannya, dan seperti apa sebelumnya yang telah dilaksanakan? Oke, saya mohon izin buka masker dulu, ini lagi sendiri ya. Baik. Oke, alhamdulillah kita di kantor SAR Tarakan, Basarnas Tarakan ya. Jadi kita telah berhasil dalam bulan Mei ini 5 operasi ya. Jadi 5 operasi rata-rata orang tenggelam dan juga kecelakaan kapal. Jadi di sini kantor SAR Tarakan selaku pusatnya yang menangani semua seluruh Kaltara. Jadi kita menghandle semua musibah-musibah atau kecelakaan kapal itu kita bisa handle semua, lost contact dan juga kondisi membahayakan manusia. Baik, dan untuk pencarian korban perkembangan seperti yang baru saja terjadi, seperti apa? Jadi itu korban ya, jadi itu operasi yang selama 2021 ya. 7 operasi. Jadi korban itu kita menerima informasi ya dari BPBD Bulungan ya, telah terjadi kecelakaan kapal ya. Jadi perahu perahu itu kena pusaran air. Dan juga kita waktu itu menerima informasi langsung cepat mereaksi dan merespon dan menerjunkan tim kita ke Desa Antutan itu. Dan selama 4 hari kita melaksanakan pencarian oleh tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD Bulungan, Polair, dan juga TNI Polri dan instansi lainnya. Kita berhasil menemukan sekitar pukul jam 2 pagi ya di Desa Antutan tersebut. Baik. Dan apakah ada korban lain, Mas Dede? Jadi korban lain selama ini cuma 2 orang ya, menurut berita itu 2 orang ya. Jadi satu selamat dan satunya meninggal dunia ditemukan. Jadi kita di SAR Tarakan ini tidak hanya itu juga melaksanakan operasi ya. Jadi kita melaksanakan operasi-operasi menyangkut lost contact. Kemarin data-datanya sudah banyak itu lost contact, kita berhasil menyelamatkan. Jadi selama ini SAR Tarakan tidak hanya mencari orang yang sudah ibaratnya MD atau meninggal, tapi kita berhasil juga menyelamatkan orang yang masih dalam membutuhkan bantuan hidup. Jadi itu keberhasilan kita itu. Baik. Dan juga itu berkat semua unsur potensi yang ada di Kaltara bantu SAR Tarakan, karena Tarakan di sini baru berdiri ya kantor SAR-nya ya. Jadi kemarin dibawa Kaltim, Kaltara sekarang udah pisah. Jadi kita Kaltara sendiri kantornya di Tarakan tapi menghandle seluruh 4 kabupaten dan 1 kota itu di Kaltara. Baik. Kalau Mas Dede, apa yang paling menjadi kendala dalam mencari korban hilang di lapangan? Tentunya salah satunya di laut. Karena tentunya masing-masing medan akan memiliki tingkat kesulitan berbeda. Mungkin bisa sedikit diceritakan. Oke, jadi pada yang peristiwa ini, yang Pak Alfriadi ini tidak di laut ya. Jadi dia di muara sungai ya. Baik. Jadi di muara sungai, kendala-kendala yang dihadap kalau di kendala di sungai mungkin letak geografisnya ya. Jadi di situ banyak batang-batang kayu, arus yang deras dan juga banyak binatang buas ya di situ. Jadi kita pada saat melakukan pencarian harus butuh ekstra hati-hati karena kebanyakan di situ mungkin korban di tepi-tepi atau di pinggir-pinggir bakau yang ada di tersebut. Sedangkan di laut beda. Jadi di batu laut sangat agak luas cakupannya. Yang kendala yang dihadapi yaitu mungkin tinggi gelombang dan juga arah angin itu, kecepatan anginnya. Jadi berbeda. Jadi di Kaltara ini ada 2 sisi dalam pencarian di laut dan juga di muara sungai. Dan ini korban yang terakhir yang kita cari ini di sekitar muara sungai. Gitu. Baik. Untuk di muara sungai, apakah memang di sana kerap kali terjadi seperti itu? Jadi di muara sungai sering terjadi. Jadi bukan faktor tenggelam juga, kadang-kadang banyak binatang buas ya, kayak buaya atau apa yang menerpa. Sekarang di sini rata-rata penduduknya yaitu nelayan ya atau petambak ya. Jadi berinteraksi pada muara-muara tersebut yang banyak memiliki binatang buas. Jadi kita dalam pelaksanaan pencarian juga itu butuh ekstra hati-hati di dalam muara-muara tersebut.
Baik, dan biasanya untuk koordinasi dengan pihak mana saja ini, Mas Dede? Tentunya ketika dari masyarakat menyampaikan ada informasi, lalu apa yang langsung dilakukan dan koordinasi seperti apa? Jadi Basarnas Tarakan sendiri kita utamanya melaksanakan kesiapsiagaan 24 jam ya. Jadi kita 24 jam monitor segala perkembangan di Kaltara. Kedua berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah tersebut dengan BBBD, Polair, dan juga TNI Polri yang mungkin terkait dengan wilayah yang mungkin di situ terjadinya kecelakaan atau kondisi membahayakan manusia terjadi itu. Jadi kita sinergitas di Kaltara ini cukup baik ya. Jadi kita telah berkoordinasi, jadi jika ada masalah mungkin itu butuh pencarian atau pertolongan, mereka langsung menginformasikan ke Basarnas Tarakan dan kita cepat bereaksi untuk menyikapi tersebut. Walaupun itu malam hari atau kapanpun, kita langsung aksi. Tidak lagi nunggu itu besok pagi atau apa, kita langsung meluncur. Selama itu kondisi cuaca memungkinkan kita dalam bertindak. Baik, ditambah informasinya mendapatkan satu bantuan kapal ya Mas Dede. Tentunya ini akan membantu dalam mencari korban hilang baik di muara maupun di lautan. Seperti itu atau mungkin hanya bisa digunakan di lautan? Benar, alhamdulillah kita ini Basarnas selama ini mungkin kita satu kendala personel dan juga peralatannya. Tapi hal itu tidak mengurangi kinerja kita dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan. Jadi di awal Juni ini insya Allah kita mendapatkan kapal dari pusat ya, dari Basarnas pusat. Alhamdulillah jadi panjang kapal itu 40 km, tapi itu menjangkau memang perairan-perairan karena Kaltara ini terdiri luas perairan ya. Jadi di laut itu mencapai laut. Tapi kalau di Muara Morosenge tidak mungkin karena itu kapal yang besar. Jadi kita kalau di sungai menggunakan rigid inflatable atau perahu karet untuk menyisir tersebut. Tapi kalau di kapal yang akan datang ini mungkin kita dapat menjangkau mungkin perbatasan sampai Nunukan kita wilayah kerja mungkin di situ sering ada orang tenggelam atau perairan dari Malaysia yang mungkin tenggelam dari Malaysia lari ke Indonesia, kita bisa mengintercept melalui kapal tersebut jika ini nanti datang ke Tarakan. Tentunya kapal ini sangat membantu ya Mas Dede. Sangat Terakhir Mas Dede, sekali. apa himbauan Anda kepada warga, terutama para nelayan baik yang nelayan di muara maupun yang melaut? Oke, kadang-kadang kita yang di laut terutama ya yang lagi bepergian memakai mungkin speed atau perjalanan dari Tarakan ke 4 kabupaten tersebut ya pakai safety ya, life jacket dan juga memperhatikan segi-segi keamanan. Kedua juga mungkin yang di muara-muara atau apa tetap menjaga kondisi, mengetahui situasi geografis tersebut karena arus yang di daerah-daerah muara atau kabupaten sangat deras dan juga banyak binatang-binatang yang mungkin bisa membahayakan diri. Jadi berhati-hati. Tapi tetap diinformasikan tetap safety dalam melaksanakan perjalanan karena terkadang orang memakai fasilitas atau kendaraan speed atau jalan atau tidak menggunakan life jacket tersebut atau baju pelampung. Berarti tetap diperhatikan untuk keamanan untuk nelayan ya Mas Dede. Terima kasih Mas Dede atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Sehat selalu, salam sehat, selamat malam Mas Dede. Selamat malam.